Waalaikumsalam. Boleh silakan duduk. Oke, kakaknya sudah nyaman duduknya? Sudah. Ya, sebelumnya Kak Intan ya namanya ya kak? Iya. Yang sudah buat janji sama saya kemarin-kemarin ya? Iya betul. Oke, jadi kakaknya baru pertama kali atau sudah pernah melaksanakan konseling individual ini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kak. Perkenalkan, nama saya Cindy Olivianti. Kakaknya bisa memanggil saya Cindy. Nah, di sini saya izin menjelaskan dulu ya apa itu konseling individual. Jadi, konseling individual itu adalah layanan atau bantuan profesional yang diberikan konselor kepada individu untuk mencapai case kehidupan efektif sehari-hari dan meninggalkan case kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu gitu tuh. Ini sehingga individu ini tuh mampu mandiri dan mampu mengendalikan dirinya. Di sesi konseling individual ini itu ada 5 akses kak. Yang pertama ada akses kerahasiaan, yang dimana Kak Intan nggak perlu takut untuk bercerita, ceritanya itu akan tersebar. Yang kedua ada akses kesukarelaan. Kak Intan datang ke sini sukarela atau dipaksa? Karena ada paksaan. Oke, baik ya, berarti dengan kemauan Kak Intan sendiri ya. Yang ketiga ini ada akses keterbukaan. Jadi untuk agar konseling individu ini berjalan dengan lancar, kita sama-sama terbuka saja ya kak. Selanjutnya itu ada akses kemandirian, yang dimana saya ini hanya membantu Kak Intan, tapi yang akan nanti menyelesaikan masalahnya ini balik lagi kepada Kak Intan ya. Yang terakhir ini ada asas kekinian, yang dimana Kak Intan kita hanya membahas tentang masalah yang Kak Intan alami sekarang, bukan yang di masa lalu. Oke baik, itu tadi seputar apa itu konseling individual dan asas-asas konseling individual ya kak. Selanjutnya sebelum kita ke sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Kakaknya udah relax duduknya? Udah nyaman? Oke, saya melihat kakaknya masih ragu nih, boleh kakak lebih relax lagi ya, pelan-pelan gitu. Oke, sudah relax kak? Sudah ya? Oke, baik. Boleh kakak ceritakan apa yang kakak rasakan ketika kakak sedang mengalami masalah? Tapi saya bingung kok ceritanya ngomong kayak gimana. Oke, jadi kakak masih bingung. Jadi kakak masih bingung ya buat mengutarakan masalah kakak gitu ya. Itu lebih kebanyakan mendem sendiri gitu dia, gitu, daripada diceritakan ke orang lain. Oke, jadi Kak Intan ini lebih memilih diam ya kayak daripada menceritakan ke kesah kakak ke orang lain, begitu ya kak ya. Ketika di rumah atau di lingkungan ada nggak sih kak tempat yang menurut kakak tempat yang bisa dijadikan untuk cerita, ada nggak sih kak gitu? Sejauh ini kayaknya nggak ada deh kak. Oh tidak ada berarti ya. Kalau kakak membayangkan ada tempat atau orang seperti apa sih yang kakak inginkan untuk menjadi tempat untuk bercerita kakak? Jadi saya tuh pengennya kalau diberi kesempatan Ya. ada orang yang bisa nemenin saya tanpa menjudge saya, terus juga bisa mendengarin keluh kesah saya, cerita saya dengan ya pengendalian emosi saya yang mungkin belum stabil. Ya. Terus juga saya pengen orang itu bisa ngasih solusi ke saya. Oke baik. Jadi dari cerita kamu, saya menafsirkan bahwa kamu bukan yang tidak mau bercerita ya, tetapi ketika kamu bercerita, kamu itu takut disalahpahami atau kamu itu takut kalau misalnya kamu cerita itu terasa tidak dianggap atau kayak berlebihan seperti itu ya kayak. Ya, benar. Ya. Di sisi lain kamu ini pengen didengarkan, tapi di sisi lain juga ketika ada masalah kamu itu memilih untuk diam gitu ya kak ya. Ya, benar. Oke, kalau misalnya sekarang berat, boleh kakak pikirkan sesuatu yang menurut kakak bisa membuat kakak lebih rileks dan tenang lagi. Soalnya saya melihat kakak nih
kayak masalahnya terlalu berat ya, jadi kakaknya sedih sekarang gitu ya, jadi sulit banget buat mengungkapinnya. Boleh kita menarik nafas dulu deh terlebih dahulu ya. Tarik nafas, buang. Oke, ketika kakak lagi benar-benar merasa sendiri, kakak bisa curhat ke curhatan ID itu. Kalau misalnya nanti setelah kakak curhat ke sana kakak belum mengalami perubahan dan kakak misalnya kayak kakak nggak merasa tenang gitu, coba kita alihkan lagi apa yang membuat kakak itu bisa senang. Sampai kayak kakak misalnya contohnya juga kakak bisa pergi ke pantai. Ketika di pantai itu kakak bisa kayak sambil cerita gitu loh, walaupun itu kayak ngomong sendiri itu, tapi kan juga sama-sama menyalurkan kayak rasa kakak loh, biar lebih plong juga gitu tuh. Kalau misalnya kakak punya temen dekat yang bisa diajak bercerita, boleh kakak kalau sama dia merasa nyaman, kakak bercerita sama orang tersebut seperti itu kak. Saya baru tahu Kak kalau ada tempat yang kayak gini gitu, bisa bercerita, terus juga bisa sambil sharing juga kan. Iya kak. Sebenarnya ada gak sih Kak orang yang kayak saya gitu kondisinya? Kakak pernah temuin nggak? Sebagai contoh ya, banyak orang yang mengalami seperti kakak tadi gitu, itu kesulitan untuk bercerita gitu, karena dia tidak menemukan orang yang bisa menerima cerita dia gitu tuh, dan dia tuh nggak merasa aman ketika bercerita sama orang tersebut, makanya dia memilih untuk saya mendem aja lah kayak seperti itu gitu. Tapi ketika dianya misalnya orang tersebut ini udah menemukan orang yang bisa diajak untuk bercerita, maka sedikit demi sedikit maka akan terbuka gitu, karena dia sudah menemukan orang yang bisa menerima dia. Kalau kasih sendiri pernah nggak di kondisi saya saat itu? Jadi kalau contoh pribadi saya ya, saya pernah kak ada di posisi yang dimana saya ketika ingin bercerita saya nggak punya tempat gitu kak, saya nggak punya tempat untuk bercerita gitu, akhirnya saya sama seperti kakak tadi, saya mendem sendiri. Nah jadi perasaan itu wajar loh kak gitu, perasaan kayak kita merasa bahwa kita memeluk diri sendiri itu perasaan yang wajar kak, jadi kakaknya nggak sendiri seperti itu. Jadi saya nggak sendirian ya Kak? Betul, menurut saya keberanian kamu untuk datang ke sini juga itu udah sesuatu yang perlu diapresiasi, karena kamu udah peduli sama diri kamu, batin kamu untuk berubah seperti itu kak. Saya ingin bisa bercerita dan juga tidak memendam apa yang saya rasakan gitu. Oke baik. Hari ini itu kakak sudah hebat banget, udah berani menyampaikan perasaan kakak yang sama ini terpendam gitu ya. Itu menjadi langkah awal yang baik kak gitu. Awal saya menyarankan Kak Intan untuk menulis perasaan Kak Intan ya, entah itu tentang diri sendiri ataupun tentang apapun yang Kak Intan sedang alami seperti itu. Ya, saya bisa. Oke, apakah kakak bersedia mencoba latihan itu sampai ke pertemuan berikutnya kak? Ya Kak, saya bersedia. Oke baik, kira-kira kapan ya kak kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan Kak Intan udah sejauh mana nih? Kayaknya Senin depan deh. Oke baik, Senin depan kita bertemu lagi ya kak, di hari yang sama, di waktu yang sama ya kak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Intan. Mungkin kita cukupkan saja ya sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Intan sudah mempercayai saya sebagai konselor individu Kak Intan, dan Kak Intan juga sudah terbuka kepada saya. Saya berterima kasih sangat-sangat ya kepada Kak Intan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan lagi untuk hadir di acara konseling individual sesi kedua di hari Senin depan ya kak. Oke, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup konseling pada hari ini dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak. Terima kasih banyak juga. Ya.